Tekan biar nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang hukum Ohm. Untuk memulai kegiatan kita, diharapkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada Ibu Kokom, silahkan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, Bapak mau memeriksa kehadiran dari seluruh siswa. Apa ada siswa yang tidak hadir? Hadir semua, Hadir semua, Pak. Semuanya. Pak Bara? Semua, Bara Pak. mana? Ya, Pak. Hadir, Pak. Ya. Baik. Sebelumnya, Bapak mau tanya dulu, apakah kita masih ingat apa materi yang terakhir kita pelajari di minggu lalu? Ada yang masih ingat? Rangkaian listrik, Pak. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang rangkaian listrik. Ya, terima kasih. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Kali ini kita akan membuat rangkaian seri dengan menambah jumlah lampunya. Minggu lalu kita sudah melakukan dengan menggunakan satu lampu. Maka hari ini kita akan menambah jumlah lampunya. Bagaimana kalau lampunya jadi 2, bagaimana lampunya jadi 3. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ada yang bisa tahu? Mungkin nyalanya akan lebih redup, Pak. Ya, bisa jadi nyalanya lebih redup atau ada kemungkinan-kemungkinan lain. Nanti akan kita jawab setelah melakukan pembelajaran. Nah, ini ada seperti yang Bara tadi jawab, ada lampu redup dan ada lampu yang terang. Kira-kira apa yang menyebabkan lampu redup dan apa yang menyebabkan lampu redup? Ada yang tahu? Tegangannya bukan ya, Pak? Tegangannya. Ya, ada yang lain? Lampunya beda. Harusnya yang kurang stabil, Pak. Lampunya kurang stabil. Nah, dari gambar itu tadi kita bisa mengetahui beberapa jawaban nanti setelah melakukan praktikum. Tujuan dari pembelajaran kita adalah diharapkan siswa mampu mengidentifikasi hubungan beda potensial dan kuat arus. Kemudian, siswa diharapkan dapat menafsirkan data hasil percobaan hukum Ohm. Selanjutnya, merumuskan hubungan antara beda potensial, kuat arus, dan hambatan. Dapat mengukur hambatan pada sebuah lampu berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian, dapat menyajikan rancangan rangkaian listrik menggunakan aplikasi PET. Dan yang terakhir adalah dapat melakukan pengukuran terhadap kuat arus, hambatan, dan beda potensial. Baik, dalam pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menilai sikap dari para siswa seluruhnya. Kemudian Bapak juga akan menilai keterampilan. Jadi nanti ketika praktikum seluruh siswa diharapkan agar bekerja semuanya ya, agar Bapak dapat menilai nilai keterampilannya. Selanjutnya Bapak juga akan menilai pengetahuan melalui beberapa soal tes tertulis. Baik, ini ada sebuah tampilan gambar. Sebuah kamar dengan satu buah bola lampu. Kira-kira lampunya terang atau redup? Redup, Pak. Redup, Bapak. Redup.
Bisa tidak Redup, Pak. membayangkan kira-kira di kamarnya masing-masing lampunya redup atau terang? Lampu saya terang, Pak. Kalau saya Terang, terang, Pak. Ada yang kamarnya terang, ada juga yang kamarnya redup. Pak. Terang ya, banyak yang terang ya. Iya, Pak. ya Pak. Nah, ini ada sebuah kasus atau permasalahan di mana ada seorang yang bernama Aramiko sedang menyelesaikan tugas sekolah di rumahnya. Dia mengerjakannya di dalam kamar. Akan tetapi, Aramiko kesulitan untuk membaca karena lampu kamarnya dipasang redup. Nah, ini kamar Aramiko, lampu kamarnya dipasang redup. Orang tuanya beranggapan lampu kamar tidak perlu terang agar menghemat energi listrik. Sedangkan ketika lampu dipasang terang, Aramiko menjadi kesulitan untuk tidur. Nah, ada sebagian orang yang akan kesulitan untuk bisa tidur jika lampu kamarnya terlalu terang. Nah, ada pertanyaan di sini. Bagaimana keadaan nyala lampu kamar yang Anda butuhkan ketika sedang belajar? Kira-kira kalau sedang belajar, lampu kamarnya harus seperti apa? Terang atau redup? Terang, Pak. Terang. Bagaimana keadaan nyala lampu kamar ketika Anda hendak sedang tidur? Diredupkan, Pak. Gimana? Diredupkan. Kalau nggak dimatikan. Kalau di belajar, lampunya harus Terang, Pak. terang. Kalau mau Saya tidur, sama lampunya Pak, lebih tetap baik terang Pak. Lebih baik redup atau dimatikan? Dimatikan, Pak, biasanya. redup atau dimatikan, ya. Jadi untuk keadaan ini, sebuah kamar itu kadang-kadang membutuhkan lampu yang terang, kadang-kadang membutuhkan lampu yang Redup. redup. Nah, dari pertanyaan itu tadi dan dari permasalahannya, kira-kira apa rumusan masalah yang bisa muncul? Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara membuat lampu biar bisa terang dan bisa diredupkan mungkin, Pak? Ya, bagaimana lampunya bisa diterangkan sesuai kebutuhan dan juga bisa diredupkan ketika ingin tidur. Itu adalah sebuah permasalahan yang muncul. Baik, untuk melakukan praktikum, Bapak akan membuat kelompok. Yang kelompok pertama yaitu Darsono, Meli, dan Tia. Kelompok kedua itu ada Bara, Ani, dan Nisa. Selanjutnya kelompok ketiga itu ada Putri, Welma, Mia, dan Koko. Ya, bisa dibentuk terus kelompoknya? Bisa, Ya, Pak. Bapak. Sudah ya? Sudah. Baik. Setelah bentuk kelompok seperti ini, maka ketua kelas mohon untuk maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Ya, silahkan dibawa ke kelompoknya masing-masing. Kemudian coba lengkapi peralatannya. Nah, untuk LKPD-nya, sebentar Bapak juga tampilkan di layar. Ya, sudah nampak? Sudah, Bapak. Nah, ini LKPD-nya bertujuan untuk melakukan percobaan tentang hukum Ohm. Nah, ini kasus yang kita ceritakan tadi. Untuk kasus ini, silahkan mengisi apa rumusan masalah yang muncul dari kasus-kasus yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian, munculkan sebuah hipotesis. Munculkan sebuah hipotesis, kira-kira
jawaban atau cara untuk menerangkan dan meredupkan lampu sesuai kebutuhan tadi seperti apa. Selanjutnya, alat dan bahan. Nah, ini coba dicek masing-masing apakah alat dan bahannya sudah lengkap. Apa sudah ada laptop di meja masing-masing? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Laptopnya sudah Bapak instalkan aplikasi PET. Atau kalau tidak bisa, silahkan membuka link seperti yang ada pada KPD-nya. Sudah terbuka aplikasi PET-nya? Sudah, Sudah, Bapak. Pak. Sudah, Pak. Ya. Selanjutnya, untuk prosedur percobaan, setelah membuka aplikasi PET, silahkan susun rangkaian seperti yang dibutuhkan. Nanti ada tabel praktikumnya. Kemudian berikan nilai pada setiap komponennya. Baterainya 1, kemudian hambatannya. Kemudian pasang alat ukur untuk mengukur beberapa nilai yang dibutuhkan. Selanjutnya, perhatikan kondisi nyala lampu. Nah, ini ada tabel pengamatan. Di sini akan dilakukan 3 buah percobaan untuk kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Buat rangkaian listrik dengan 1 buah resistor. Kemudian dengan 2 buah resistor dan dengan 3 buah resistor. Untuk mengisi ini silahkan dibaca dulu masing-masing kelompok. Apabila ada yang tidak memahami, boleh ditanyakan. Bagaimana kelompoknya Darsono? Ada masalah? Ada kendala? Untuk sementara Pak, kami masih belum mendapat kendala, masih membaca petunjuk pengerjaan Pak. Ya, silahkan dilanjutkan. Bagaimana kelompoknya Bara? Alhamdulillah belum ada kendala, Pak. Masih lancar sejauh ini. Ya, silahkan dilanjutkan dengan aplikasi PET-nya ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya, kelompok terakhir. Masih Koko? dikerjakan ya, Pak. Ya, masih Ini dikerjakan. lagi masang rangkaiannya, Pak. Ya, ya. Nah, ini karena sudah agak sedikit sulit mengenai praktikumnya, coba kita beri semangat dulu. Kalau Bapak bilang pagi, 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 jawabnya luar biasa. Ya. Pagi, pagi, pagi. Ya, Pak. Luar biasa. Biasa. Semoga semangat di pagi hari ini ya. Baik, Pak. Baik, sudah diselesaikan? Bagaimana Tia? Apa sudah selesai praktikumnya? Belum, Bapak. Ani, mana ini Ani? Iya, Pak. Sementara Sudah mengerjakan, diselesaikan? Pak. Sedang ya. Nah, di Lagi sini proses, yang Pak. perlu dikerjakan yaitu mengukur nilai tegangan, kemudian mengukur berapa nilai dari hambatan, selanjutnya nanti menghasilkan nilai dari kuat arusnya. Nah, untuk itu diamati juga kondisi lampunya. Lampu pertama bagaimana, untuk yang kedua bagaimana, dan yang 3 buah lampu bagaimana. Baik, Bapak kira cukup ya untuk praktikumnya. Sudah selesai, Darsono?
Sudah, Pak. Tapi masih memastikan, Pak, apa ini benar atau belum, Pak. Ya, baik. Karena sudah ada yang selesai, silahkan untuk kelompok mempresentasikan. Siapa yang sudah bisa, silahkan presentasi duluan. Kelompok berapa? Mungkin saya boleh, Pak. Ya, kelompok 2. Silahkan, Bara. Ya, dari tabel pengamatan yang sudah kami lakukan percobaan tadi, untuk percobaan Ya. yang pertama itu kami menggunakan sumber tegangan itu 9 volt, kemudian untuk hambatannya itu 10 ohm. Dari hasil percobaan didapatkan arus total itu sebesar 0,9 ampere dengan kondisi lampu menyala sangat terang. Kemudian untuk yang kedua, itu sumber tegangannya masih tetap 9 volt, hanya pada hambatannya kami tambahkan satu hambatan lagi sehingga total hambatannya menjadi 20 ohm dan arus totalnya dari hasil percobaan itu didapatkan 0,45 ampere. Kemudian kondisi lampu menyala sedang, artinya agak redup dibandingkan yang tadi, Pak. Kemudian untuk yang ketiga itu kelompok kami menambahkan satu buah resistor lagi sehingga total hambatannya sekarang menjadi 30 ohm dengan tegangan masih tetap 9 volt. Sehingga dari hasil percobaan didapatkan arus total sebesar 0,3 ampere dengan nyala lampu atau kondisi lampunya redup dibandingkan yang sebelumnya. Ya, terima kasih kelompok Bara. Ini Ya, sudah Pak. melakukan praktikum dan hasilnya sangat bagus sekali. Tampak di sini sudah ada perbedaan, akan tapi coba silahkan untuk bagian analisanya juga dibacakan. Baik, Pak. Kemudian untuk analisa data, rangkaian listrik seri dengan satu buah resistor, itu saat menggunakan satu buah resistor, lampu menyala dengan terang, kuat arus yang dimiliki adalah 0,9 ampere. Kemudian rangkaian listrik seri dengan dua buah resistor, itu didapatkan nyala lampu menyala tidak terlalu terang atau kondisinya lebih redup dibandingkan nyala lampu yang pertama dengan kuat arus yang dimiliki adalah sebesar 0,45 ampere. Kemudian untuk rangkaian listrik seri dengan 3 buah resistor itu didapatkan nyala lampu yang redup atau dibandingkan dengan 2 yang tadi atau 2 yang sebelumnya itu paling redup. Di sini kuat arus yang dimiliki adalah 0,3 ampere. Ya, terima kasih Bara. Ini untuk kelompok yang lain, apakah hasilnya sama ataukah ada hasil yang berbeda? Apakah terdapat perbedaan dari hasilnya itu? Bagaimana kelompoknya Kokom, Mia? Sama, Pak, seperti Sama, kami, Pak. Bapak. Sama. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Iya. Sama, Baik. Pak. Kalau memang hasilnya sama, silahkan untuk memberikan kesimpulan dari praktikum yang sudah kita lakukan. Kira-kira apa yang terjadi ketika lampunya ditambah, apa yang terjadi ketika lampunya sedikit atau ketika lampunya banyak. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Pak, Ya, berdasarkan silakan. hasil percobaan yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar hambatan listrik yang diberikan pada suatu rangkaian, maka akan semakin kecil arus yang dapat mengalir pada rangkaian tersebut. Iya, Pak, itu kesimpulan dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Welma. Terima kasih juga untuk kelompoknya Bara. Terima kasih juga untuk kelompoknya Darsono. Baik, untuk yang terakhir ini kita akan memberikan kesimpulan bahwa ternyata ketika diberikan hambatan yang lebih besar, maka arus yang mengalir akan semakin kecil.
sehingga nyala lampu akan semakin redup. Ya. Kemudian ini ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Silahkan dikerjakan dan nanti dikumpulkan. Ya, silahkan dikerjakan. Apa sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah selesai nanti Sudah, dikumpulkan Pak. ketua kelas untuk mengumpulkan. Baik, hari ini sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Setiap siswa sudah bekerja sehingga keterampilannya juga sudah cukup baik. Maka untuk terakhir, silahkan kita beri apresiasi dan semangat untuk diri kita masing-masing dengan memberikan tepuk tangan. Ya, terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas untuk membacakan doa kembali. Silahkan, Kokom. Maaf Bapak, tadi saya ada kendala mic sedikit. Ya, tidak apa-apa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang energi dan daya listrik. Maka Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat Pagi, pagi. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Baik,